Oke, halo semuanya. Pada pertemuan ke-10 kita akan membahas banyak hal ya. Ada beberapa alat yang direkomendasikan untuk kita jadikan bahan diskusi di pekan ke-10. Ada 5 ya. Ada 5 dan saya rasa ini akan menjadi salah satu pertemuan yang cukup padat karena banyak alat yang harus kita diskusikan. Terus saya akan arrange ya untuk isu tree dan gap analysis kita jadikan sebagai tugas kelompok ya. Saya akan berikan material dalam bentuk template di Word dan Excel. Silakan kalian melakukan analisis dari kasus yang saya berikan. Lalu untuk customer survey, employee survey dan five force ini tugas individu ya, silahkan mencari dari berbagai literatur ya untuk menerjemahkan atau menjelaskan kira-kira customer survey itu seperti apa ya, tujuannya untuk apa, perlunya untuk apa bagi perusahaan melakukan hal itu ya, serta juga employee survey serta five force model ya miliknya Porter ya. Pada video ini saya akan memberikan tutorial atau penjelasan terkait isu TRIS sama gap analysis. Nah, untuk isu TRIS, kita mengenal pendekatan ini itu dipelopori oleh Profesor Arnold Chevalier dari EMD School ya, salah satu sekolah private school yang bagus di bisnis. Beliau bekerja sama dengan McKinsey Company dalam menciptakan satu pendekatan baru yang menggunakan pendekatan logik ya. Jadi bagaimana mengidentifikasi, bagaimana mengetahui sebetulnya masalah utama apa yang menjadi kendala dalam sebuah perusahaan. Dan tentunya ketika kita sudah mengetahui masalah apa saja yang menjadi concern, yang menjadi sebab dari sebuah masalah besar yang dihadapi oleh perusahaan, maka solusinya apa? Ya, secara umum decision tree kita harus mengetahui sebetulnya problemnya apa. Ya, nanti pada case study yang saya berikan, silahkan saya akan memberikan case study yang sifatnya general. Jadi silakan nanti masing-masing kelompok mengidentifikasi masalah masing-masing. Kira-kira pastinya setiap kelompok akan punya pendekatan yang berbeda-beda. Misalnya kelompok pertama akan fokus pada masalah yang A. Kelompok kedua mungkin akan fokus kepada masalah B. Jadi setiap kelompok nanti pastinya akan berbeda-beda. Nah, ketika kita sudah mengetahui sebetulnya fokus problem kita itu apa, ya, kita perlu melakukan diagnostic part. Ya, ada bagian diagnostik. Kita harus mengetahui why-nya apa. Ya, sebetulnya mengapa problem itu terjadi. Ya, setelah kita mengidentifikasi bagian diagnostik, kita harus menemukan bagian solusinya apa. Ya, solution part-nya seperti apa. Nah, pada diagnostic part kita mengidentifikasi misalnya problem pertama. Ya, ketika ada problem yang pertama, maka solusinya apa? Ya, sehingga antara problem pertama dan solusi pertama itu saling terhubung. Nah, setelah mengetahui problem yang pertama, kita juga perlu mengidentifikasi sebetulnya sub-problem atau sub-problemnya itu apa aja. Ya, biasanya satu masalah itu dipengaruhi oleh beberapa faktor yang lain. Nah, kita harus mengetahui kira-kira sub-problemnya apa. Nah, setelah mengetahui sub-problem, silahkan kalian juga menentukan kira-kira sub-solution-nya apa. Ya, setelah itu silakan menghubungkan antara kedua hal ini itu seperti apa. Apakah memang sub-solution pertama bisa menyelesaikan sub-solution sub-problem yang pertama. Kurang lebih begitu untuk decision tree. Ya. Ini case study yang saya offer untuk semua kelompok dan semua kelas yang saya ajar di pertemuan ke-10. Jadi seperti diskusi kita pada pertemuan ke-9, bahwa saat ini salah satu isu penting adalah aspek green ya. Nah, salah satu realisasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah menciptakan UU HPP.
Jadi pajak karbon itu ditetapkan kurang lebih sekitar Rp30 per kilogram. Nah, info terbaru yang saya dapatkan bahwa konsekuensi dari implementasi HPP ini adalah pada pajak karbon. Ya, pajak karbon itu nanti akan meningkatkan harga dari BBM. Ya, tentunya konsekuensinya akan panjang. Kalau memang undang-undang HPP ini akan mempengaruhi harga BBM. Tentunya kalian sudah bisa membayangkan kalau harga BBM itu naik, tentunya semua sektor industri akan berpengaruh, akan melakukan adjustment. Ya, sektor jasa akan melakukan adjustment harga, sektor otomotif itu juga pasti akan berpikir bagaimana mengurangi emisi. Nah, ini salah satu konsekuensi juga dari pertemuan G20 kemarin yang diikuti oleh pemerintah juga, yang sudah kita diskusikan pada pertemuan ke-9. Nah, ini adalah tindak lanjut dari diskusi kita. Ya, pada operation consulting kita harus salah satunya mempertimbangkan aspek environment. Nah, dari case study itu saya mengambil untuk implementasi dari isu 3 yang kita lakukan. Nah, silahkan dalam case study ini masing-masing kelompok bisa aja memilih apakah perusahaannya adalah di bidang otomotif, ataukah oil and gas, atau logistik and forwarding. Tentunya 3 industri ini akan berdampak langsung salah satunya dalam undang-undang HPP karbon tersebut. Ya. Dari industri otomotif misalnya bagaimana mereka nanti akan menciptakan satu produk baru yang ramah lingkungan. Ya, misalnya seperti itu. Dan ini case study-nya silahkan kalian menggunakan fictive company. Jadi perusahaan fiktif is okay, ya. Kalian bisa mengevaluasi kalau misalnya bermain di oil and gas perusahaan kalian, kira-kira nanti problemnya apa, konsekuensi dari UU HPP itu. Ya. Tahap berikutnya silahkan melakukan evaluasi problem. Ya, problemnya apa saja, problem pertama apa, problem kedua apa, subproblem pertama apa, subproblem kedua apa, dan seterusnya. Dan berikutnya silahkan mengusulkan solusinya apa untuk masing-masing problem yang sudah kalian evaluasi tersebut. Dan untuk budget, di dalam melakukan atau mengimplementasikan solusi itu, saya ngasih estimasi budget sekitar 100 miliar. Ya, tentukan nanti kira-kira uang 100 miliar ini digunakan untuk menyelesaikan masalah apa saja. Ya. Silahkan melakukan diskusi di kelompok masing-masing. Nah, berikutnya saya akan untuk memudahkan kerja kalian, saya sudah menyiapkan satu template dalam file Excel saya. Nanti akan saya upload juga di Hebat e-Learning. Silahkan melakukan identifikasi menggunakan platform ini. Ya. Nah, setiap masing-masing kelompok silahkan melakukan identifikasi kira-kira main problemnya apa untuk masing-masing perusahaan. Ya, setelah itu dilakukan diagnostic part. Ya, dari main problem itu kira-kira apa yang menjadi problem pertama, apa yang menjadi problem kedua. Ini agregat problem. Nah, dari agregat problem ini, kita harus melakukan analisis lebih dalam lagi, kira-kira subproblemnya itu apa sih yang mempengaruhi kenapa problem pertama muncul. Ya, dan begitu seterusnya. Lalu, untuk subproblem 1.1, yang menjadi latar belakang dari problem 1, tentunya juga memiliki spesifik problemnya apa. Ya, itu saya sebut sebagai spesifik problem 1.1.1 sampai spesifik problem 1.1.4. Nah, silakan dilakukan identifikasi. Semakin spesifik problem yang bisa kalian identifikasi, semakin mudah pula kalian akan menemukan solusi yang lebih detail dan aplikatif. Ya, dan tentunya sangat rasional untuk diimplementasikan. Nah, pada setiap item problem ini, silakan kalian mengidentifikasi prioritasnya seperti apa bagi perusahaan. Ya, untuk prioritas ini saya memberikan opsi ada yang tinggi, sedang, dan rendah. Ya, high priority, moderate priority, and low priority. Nah, silahkan diberikan penilaian prioritasnya. Misalnya specific problem 1.1.1 adalah sedang, specific problem 1.1.2 tinggi seperti itu. Nah, kemudian berikan feedback-nya. Ya, feedback ini itu ditentukan oleh masing-masing perusahaan apakah dilakukan tindak lanjut, ya, follow up, atau tidak dilakukan tindak lanjut. Ya, jadi silakan nanti untuk masing-masing problem ini apakah ditindaklanjuti untuk diselesaikan apa tidak. Ya, jika memang ditindaklanjuti, ya, alasannya apa? Nah, silakan memberi alasan.
Kalau memang tidak ditindaklanjuti, nah alasannya apa? Ya, kurang lebih begitu. Kemudian pada bagian kanan ada solution part. Ya, ini berkaitan dengan how, bagaimana, ya. Kalau kita berbicara solusi 1, maka solusi diharapkan mampu menyelesaikan masalah dari problem yang pertama juga, ya. Solusi 1 menyelesaikan problem 1. Solusi 2 menyelesaikan problem 2. Lalu berikutnya sama di solusi 1 juga ada sub solusi 1.1, ini juga akan menyelesaikan masalah dari sub problem 1.1. Dan selanjutnya juga demikian, untuk specific solution 1.1.1 akan menyelesaikan specific problem 1.1.1 ini. Nah, oke, sampai sini saya rasa cukup jelas. Berikutnya, pada bagian solusi ada beberapa hal yang perlu ditambahkan. Ya, yang pertama adalah case success indikatornya apa. Nah, mungkin sebelum ke arah sini saya ingin mengingatkan kembali. Tadi ada satu keputusan yang sudah kalian ambil pada feedback. Ya, kalau memang feedback ini dikatakan dipilih tidak dilakukan follow up, ya maka kalian harus menentukan spesifik solusinya apa. Ya, tapi kalau memang keputusan perusahaan kalian itu tidak melakukan follow up, ya, not follow up, nah berarti tidak perlu mengisi item solution ini, ya karena tidak dilakukan follow up. Jadi item solution ini akan diisi bagi keputusan terhadap problem yang akan ditindaklanjuti. Nah, oke, sampai sini bagi solusi yang ditawarkan ya untuk menindaklanjuti problem yang dimiliki, case success indikatornya apa? Nah, case success indikator itu adalah indikator-indikator kunci yang dibutuhkan, ya. Indikator-indikator kunci yang dibutuhkan selama mengimplementasikan solusi yang kalian tawarkan, ya. Misalnya solusi yang kalian tawarkan adalah melakukan efisiensi produksi, misalnya efisiensi produksi. Nah, untuk case success indikatornya tentunya mungkin masalah cost, ya, cost efisiensi. Tentunya kalau efisiensi produksi nanti biaya produksi juga akan berkurang, ya. Kemudian mungkin jumlah tenaga kerja, ya, jumlah tenaga kerja juga mungkin akan turun. Yang kemarin kita hitung di pertemuan ke-9 itu salary cost itu menjadi salah satu pertimbangan di dalam total expected cost, ya, dibandingkan dengan waiting cost. Nah, seperti ini. Jadi untuk case success indikator silahkan dievaluasi kira-kira indikator suksesnya apa saja sih di dalam mengimplementasikan solusi spesifiknya. Ya, berikutnya untuk masing-masing solusi ini silahkan kalian tentukan budgetnya berapa. Nah, budget ini yang kalau ditotal, ya, kalau ditotal nanti totalnya yang sudah saya estimasikan tadi kurang lebih adalah 100 miliar. Ya, berikutnya tentukan PIC-nya. Nah, PIC ini bisa ditentukan dari departemen, ya, departemen atau unit kerja. Ya, misalnya untuk solusi pertama efisiensi produksi, ya, berarti departemen produksi misalnya. Kalau memang solusinya itu adalah meningkatkan nilai jual misalnya, ya berarti departemen marketing yang bertanggung jawab. Kurang lebih begitu. Jadi itu instruksi untuk penugasan case study pada industri yang akan kalian lakukan secara kelompok, ya.